pemerkosaan. Saudara selaku kadif Propam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Saya bertemu dengan istri saya di Saguling. Bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diperkosa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itu yang membuat saya emosi. Hakim salahkan Ferdy Sambo yang tidak bisa kontrol emosi seandainya pelecehan benar terjadi hingga akhirnya membunuh Yosua. Sambo bahkan kali ini bilang ini lebih sadis dari pelecehan. Kita bahas bersama pengacara Yosua, Martin Simanjuntak, dan pengamat hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Bang Martin dulu. Bang Martin, jadi menurut Anda apa yang dimaksudkan Ferdy Sambo ini lebih sadis dari pelecehan? Ya, jadi gini, pertama tetap kan kalau kita mendalilkan harus membuktikan, ya. Ini kan masalah buktinya tidak ada, ya hanya tuduhan sepihak saja yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, oleh karena itu saya juga menanggapinya juga tidak terlalu fokus gitu ya. Nah, namun kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam satu hal, bahwa memang yang bersangkutan itu tidak bisa mengontrol dia punya pemikiran ya, karena kenapa? Dia langsung menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh istrinya, ya. Namun kalau berdasarkan tingkat kemarahan atau emosi, menurut saya ada yang janggal juga. Kenapa? Karena kalau ini emosi yang tidak bisa ditahan, seharusnya Joshua dihabisi saja di Jalan Saguling. Ini kan tidak. Ferdy Sambo masih bisa memilih tempat, masih bisa memilih bagaimana caranya, masih bisa memilih siapa eksekutornya, dan masih bisa memikirkan bagaimana pasca kejadian supaya peristiwa pidana ini tidak terdeteksi. Bang Martin, kalau kita lihat di persidangan kan begitu dekat ya antara hubungan suami istri, maksudnya Ferdy Sambo dan Bu Putri yang berkali-kali pelukan, mencium begitu. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa Ferdy Sambo terlalu percaya dengan apapun yang diucapkan oleh Putri? Tapi kita tidak bisa melihat hanya dari sisi romantisme ya yang diperlihatkan. Ada beberapa sisi juga yang harus kita nilai. Coba kita nilai dari keterangan Eliezer yang mengatakan bahwa ada wanita idaman lain di Jalan Bangka. Lalu kita lihat juga bagaimana reaksi Ferdy Sambo yang terkesan marah-marah di depan persidangan pasca persidangan selesai. Coba kita lihat jangan hanya dari satu citra yang mereka tampilkan, lihat dari perbandingan yang lain. Nah, apakah bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka ini adalah romantis hubungannya tanpa ada perselisihan selama ini? Ya, kalau menurut saya sih tidak. Nah, makanya menurut saya ya ini hanya masalah Ferdy Sambo tidak bisa mengontrol dia punya keinginan saja pada saat mendapatkan informasi sepihak dari Putri. Kalaulah pada saat itu Ferdy Sambo menjalankan pemikirannya sesuai dengan jabatannya, ketika ada dugaan peristiwa pidana langsung dilaporkan ke polisi ya atau di proses hukum, tidak akan ada peristiwa seperti ini, Mbak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Kalau gitu, Prof. Hipnu, hakim tegur kalau menyalahkan ya, terkesan menyalahkan Sambo karena tidak bisa mengontrol emosi, makanya kejadian ini terjadi. Apakah satu-satunya yang paling kuat adalah karena tidak bisa kontrol emosi menyebabkan seseorang berpikir tidak wajar sehingga bisa menyebabkan pembunuhan, bahkan direncanakan? Ya, saya kira itu sebagai bentuk ungkapan untuk sebagai alasan pemaaf nanti. Arahnya ke sana. Karena kalau kita lihat bahwa beliau adalah seorang pimpinan kepolisian, penegak hukum, kan gitu kan. Sehingga sebagai pimpinan itu kontrol itu penting. Satu, harus mampu, apapun yang dilakukan mampu. Yang kedua, ini kan kesaksian mendengar dari orang lain walaupun istri, ini kan mendengaran. Jadi harusnya melihat bahwa ada buktinya enggak. Buktinya jelas. Tidak cross check maksudnya. Iya, tidak jelas karena bicara fakta, bicara laporan, bicara hukum. Jadi ibaratnya kalau istilah ditarik ada sebuah pembuktian ini testimoni di audit itu mendengar orang lain walaupun istri, kan gitulah. Oleh karena itu harusnya cross check dulu. Kalau kalibernya sebagai penegak hukum tidak sekelas berbicara seperti itu, tidak langsung percaya. Inilah yang menjadikan pembelajaran semua orang, saya kira, ketika mendengar laporan sekalipun istri, sekalipun anak, harus kontrol. Buktinya apa? Kan gitu. Contoh kalau pelecehan, perkosaan, itu suatu yang berbeda, Mbak. Kalau pelecehan itu cukup sentuhan, siulan,
getaran tubuh. Tapi kalau perkosaan, waduh, ada penetrasi. Betulkah ada penetrasi? Buktinya apa? Kan gitu. Ini yang suatu yang harus diambil hikmahnya ketika seorang penegak hukum, bukan suami lah ini penegak Kalau hukum. pelecehan sendiri bisa dibuktikan paling kuatnya dengan apa, Prof? Ya, psikis, karena memang agak sulit. Sentuhan itu seperti apa? Karena bersifat pribadi sekali kalau pelecehan itu. Kan ada psikis, ada sentuhan, ada siulan, ada gerakan-gerakan yang mungkin sentuhan yang tidak menyenangkan. Ya, tapi kan ada bukti, Mbak. Semuanya ada bukti, nggak bukti, apalagi terhadap perkosaan, saya bilang gitu loh. Jadi ini yang menjadikan memang harus ada bukti. Walaupun ada bukti verbal, non-verbal, pelecehan juga harus dibuktikan. Itu semua. Prof, ini kan masing-masing dari, kalau kita lihat di masing-masing persidangan, ini bisa nggak sih terungkap apa di balik ini? Kalau kita lihat dari sidangnya sekarang kemarin di Verdi Sambo, hakim memarahi Sambo karena tidak bisa mengontrol emosi. Tapi kalau kita lihat dari sisi hukum untuk saksi Putri, ini lebih kepada sepertinya Yosua ini punya peran yang tinggi nih di dalam kehidupan Putri dan Sambo. Ya, memang inilah yang sedang menjadikan alasan Pak Sambo untuk mencari adanya suatu motif yang meyakinkan pada hakim. Tapi dalam konteks ini kan Yosua kan sudah meninggal. Jadi seolah-olah menjadikan suatu saksi diam yang tidak bisa bicara apa-apa. Kan agak sulit. Yang akhirnya sekarang perlu adanya saksi-saksi atau bukti-bukti elektronik yang menggantikan almarhum. Kan itu. Bukti-bukti itulah yang akan bicara. Karena almarhum nggak ada, nggak bisa bicara apa-apa. Ini yang menjadikan tidak fair di dalam suatu pembuktian. Makanya hakim selalu mencoba mencari menggali motif. Karena dalam suatu tindak pidana pasti ada motif. Gitu, Pak. Bang Martin tentu tidak mudah ya membantu almarhum Yosua untuk mengungkapkan ini semua karena almarhum sudah meninggal dunia. Gimana caranya nih pengacara bisa menambah bukti atau memperkuat begitu agar pengungkapan motif ini bisa terungkap yang akhirnya membuat tahu bahwa apa di balik perencanaan pembunuhan ini? Sebenarnya juga ya dalam mendampingi ataupun membela hak hukum klien juga di luar persidangan bisa. Nah, salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah kami kalau nanti ada bukti-bukti terbaru, kami akan surati kejaksaan untuk menyajikan di depan persidangan. Lalu setiap ada argumentasi yang sesat dari pihak terdakwa, kami counter dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga menghadiri tayangan-tayangan seperti ini, Mbak. Selain daripada itu, nggak ada lagi tugas kita dibatasi oleh limitasi para pihak di depan persidangan. Tapi sampai sejauh ini dari kasus pembunuhannya, perintangannya, Anda menganggap semuanya saling melindungi, baik saksi, terdakwanya? Iya, saya melihat bahwa memang termasuk di ini ya di perkara obstruction of justice ya. Saya melihat memang mereka pada ujungnya menyalahkan Verdi Sambo dan Verdi Sambo mengatakan mereka tidak bersalah. Nah, saya tidak tahu apakah ini semacam orkestra ya yang bertujuan untuk meringankan ataupun membuat bingung hakim sehingga ya sudahlah tidak terbukti bersalah ini pasal 42 Undang-Undang ITE-nya yang terbukti bersalah nanti pasal obstruction of justice yang pasal 221 saja itu kan cuma 9 bulan ya. Nah, saya tidak tahu apakah ke arah sana atau bagaimana ya silakan saja nanti. Tapi kalau pada perkara 340 saya pikir motif sudah terang benderang ya. Terus rencananya juga sudah terang benderang. Siapa pelaku utamanya juga ada beberapa terdakwa yang terindikasi melakukan terang benderangnya yang Anda maksud adalah motifnya? Motifnya nanti aja lah pada saat putusan, saya juga nggak enak menyampaikan. Prof, silakan. Ya. Prof, silakan, Prof. Ya, gini Mbak, terhadap saya kira memang dari dua kasus antara obstruction of justice dan pembunuhan berencana, yang paling terbukti itu yang tidak bisa dibantahkan adalah obstruction of justice. Karena ada 3 unsur yang harus dipenuhi di dalam suatu proses. Unsur pertama itu kan, ini kan sebenarnya penegak hukum semua Mbak. Jadi unsur adanya pending judicial proceeding. Ada maksud pending judicial proceeding itu artinya judicial suatu peradilan itu supaya tertunda. Terbukti sejak awal, barang bukti hilang, dirusak, kemudian korban pun juga sampai ekshumasi yang kedua. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini yang penting, unsur yang kedua, ada pengetahuan, knowledge of judicial proceeding. Nah, disinilah maka para obstruction of justice tahu bahwa itu adalah yang dilarang. Apalagi bagaimana dia sebagai penegak hukum melakukan suatu kegiatan bahwa perbuatan itu merusak barang bukti. Tapi karena sudah ketangkap, sudah ketahuan, makanya mereka berlindung di balik perintah. Iya, itu harus sadar. Ini harus sadar. Sadar itu harus jelas gitu loh. Tapi kalau di balik perlindungan perintah dari Sambo ini, bisakah diringankan? Ya tidak Mbak. Karena tidak ada dalam hukum pidana tidak ada pertanggungjawaban pengganti, Mbak. Tapi yang tetap paling berat adalah Verdi Sambo di sini. Oh iya, pasti. Makanya dari 2 dakwaan itu, peristiwa hukum itu, pembunuhan berencana adalah Verdi Sambo dan sudah diakui. Obstruction of justice juga sudah diakui. Kalau obstruction of justice-nya sudah mulai ketahuan runutannya, siapa-siapa saja yang terlibat, meskipun berlindung ya di balik perintah Sambo. Tapi kalau untuk pembunuhan berencananya, Prof? Ya, sekarang pembunuhan berencananya untuk Pak FS jelas sebagai aktor dadernya. Sekarang tinggal bagaimana menerjemahkan pasal 55, Mbak. Penyertaannya seperti apa? R seperti apa? K seperti apa? E seperti apa dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Sehingga makanya kemarin ada suatu pembelaan di sifat pribadi bahwa R itu nggak tahu apa-apa. Oke lah nggak tahu apa-apa. Tapi kan ada suatu pembiaran, ada suatu peristiwa hukum akan melakukan suatu kejahatan pembunuhan. Kenapa tidak berani menghentikan? Kenapa tidak berani menyampaikan pemberitahuan? Di persidangan kan sudah harus seperti itu. Demikian juga K. Kenapa tidak sampai suatu memberikan? Tidak sampai mencegah dan sebagainya. Inilah yang harus dipahami kita bersama. Ketika ada suatu keberanian delik pembiaran itu masuk suatu kejahatan, Pak. Bang Martin, silakan. Saya setuju bahwa memang seluruh pihak yang ada di situ bertanggung jawab, ya. Nah, namun nanti yang dispesialkan siapa? Ya, yang pasti yang menjadi justice kolaborator. Kalau yang tidak menjadi justice kolaborator kan berarti dianggap adalah bagian dari para pelaku utama. Nah, mengenai Ricky Rizal, ya sebenarnya masih belum terlambat buat yang bersangkutan, ya. Manakala kemarin yang bersangkutan mendapatkan insentif, ya, dengan didukung bahwa keterangannya tidak melihat Verdi Sambo menembak itu dinyatakan benar gitu ya melalui mesin poligraf. Walaupun awalnya saya curiga tidak benar, ya ketika didukung dengan bukti yang lain yang sahih, ya terpaksa akhirnya percaya. Nah, soalnya pada saat itu kan dia bertentangan dengan keterangan Adjan Romer, ya. Tapi itu lain soal lah. Nah, makanya saya menghimbau pada saat pemeriksaan terdakwa nanti lebih lagi lah dijujurkan supaya siapa tahu nanti Ricky yang pada saat posisi penembakan itu tidak memberitahukan kepada Joshua, tidak menghalau upaya penembakan dan tidak melapor kepada atasan Pak Verdi Sambo, itu bisa mendapatkan keringanan juga. Demikian. Bang Martin, ini kan kalau minggu depan direncanakan kan saling bersaksi ya, Putri direncanakan bersaksi untuk Sambo maupun juga sebaliknya. Kalau yang Anda lihat ini ya akan ada fakta-fakta dalam tanda kutip yang cerita-cerita jualan lagi kah atau gimana nih? Ya, kalau dalam posisi Putri memberikan kesaksian kepada Verdi Sambo, menurut saya ini tidak perlu diperhitungkan ya, karena memang hasilnya kita sudah tahu apa yang akan mereka sampaikan. Mereka hanya akan saling menguatkan pembelaannya masing-masing. Artinya bisa saling, jadi, sudah terbaca sebelum sidang itu dilakukan gitu maksudnya, Bung Martin? Betul. Jadi tidak perlu ada yang kita perhatikan secara khusus. Baik, terakhir Prof Ibnu singkat dari persidangan besok nanti yang PC akan bersaksi untuk Sambo dan sebaliknya? Ya, kalau PC nggak mungkin sebagai saksi atas Sambo. Karena di dalam undang-undang bahwa seseorang itu harus meninggalkan sebagai saksi ketika ada suatu hubungan darah, hubungan keluarga, atau suami istri walaupun sudah bercerai. Bukan semua istri. Jadi makanya untuk PC tidak mungkin menjadi saksi FS, FS juga tidak mungkin menjadi PC. Ini yang harus dipahami nanti. Terakhir terhadap lain bisa menjadi saksi. Lah, terakhir Mbak, karena ini sudah suatu pembuktian, ya terbuka semuanya saya kira. Karena nanti hakim akan menilai mana yang objektif, mana yang memperlancar persidangan, mana yang memberikan kontribusi, walaupun bukan GC, tapi ketika di dalam persidangan itu memberikan kontribusi dalam suatu persidangan, saya kira hakim akan melihat suatu berat ringannya suatu. Terima kasih Prof Ibnu Nugroho, pengamat hukum pidana, dan Martin Simanjuntak, pengacara Yosua sudah berbagi informasi di Kompas Petang mengenai pembunuhan berencana Yosua maupun